Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita bisa ada saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang selalu ada bersama menyertai kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, dan berikan kami hati yang mengerti, serta taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus 10 ayat 16 sampai 17. Tertulis demikian. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membanggakan diri, ingatlah dua hal ini, yaitu dua hal yang akan kita pelajari dari surat kepada jemaat di Korintus. Walaupun surat ini tertuju pada jemaat di Korintus, namun surat ini tentunya memberikan pesan buat kita yang hidup saat ini. Karena setiap nasihat yang tertulis dalam Alkitab dimaksudkan untuk menjadi pelajaran bagi kita, dan setiap firman Tuhan berguna bagi kita dalam melangkah menjadi pribadi yang lebih baik. Rasul Paulus menyatakan adanya realita di mana sekelompok orang mencoba untuk mengambil porsi kemuliaan bagi diri mereka atas apa yang terjadi di jemaat Korintus. Ada orang yang mau membanggakan diri atas sesuatu yang tidak mereka upayakan. Paulus menekankan bahwa dirinya tidak mau bermegah atas hasil yang dicapai orang lain dalam pelayanan mereka di daerah kerja yang dipatok bagi mereka. Dan Paulus juga tidak mau membanggakan diri atas hasil yang dicapainya dalam pelayanannya. Meskipun Paulus dapat membanggakan dirinya atas pelayanan di Korintus, tapi itu tidak ia lakukan. Setiap orang punya porsinya masing-masing. Beda orang, beda lahannya. Setiap kita punya bidang kita masing-masing, dan itu berhubungan dengan talenta, karunia, kepercayaan, dan panggilan dari Tuhan yang khusus diberikannya untuk kita. Jangan kita main klaim keberhasilan orang lain, dan jangan kita berusaha mencari pujian atau kehormatan dari hasil kerja orang lain yang bukan usaha atau pekerjaan kita. Sangat sering muncul godaan dan kecenderungan di mana kita ingin dipuji dan dihormati orang, sehingga kita membual, berkata-kata dan mengucapkan suatu pernyataan tentang pencapaian yang bukan pencapaian kita, tapi yang sebenarnya merupakan pencapaian orang lain. Kita berbicara seolah-olah itu adalah kehebatan kita. Inilah yang namanya kesombongan. Perlu kita sadari, saudara, ketika kita mau menyombongkan atau membanggakan diri, sebelum kita membanggakan atau menyombongkan diri, ingatlah dua hal ini. Yang pertama, jangan banggakan diri atas sesuatu yang bukan hasil kerja kita. Kita seharusnya sadar diri dan memuji orang lain bila mereka berhasil di bidang kerja atau pelayanan mereka. Jangan kita iri hati dengan keberhasilan orang lain, dan jangan juga menumpang ketenaran orang lain untuk mendongkrak diri kita atau untuk membuat kita dipuji dan dihormati. Hal yang kedua, sadari bahwa semua keberhasilan kita adalah karena pertolongan Tuhan. Di ayat yang ke-17 tertulis, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Mengapa kita harus bermegah di dalam Tuhan? Karena Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Tuhanlah yang memampukan dan yang menolong kita. Ayat ini mengingatkan kita supaya sadar diri
bahwa bukan karena kita yang hebat, maka kita berhasil, tapi karena Tuhanlah yang hebat atas kita dan yang membuat kita menjadi berhasil. Intinya di sini adalah jangan pernah menjadi sombong, jangan membanggakan diri kita, karena apapun keberhasilan atau pencapaian kita, semuanya itu adalah karena kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang merasa insecure dengan keadaan kita, karena kita tidak punya sesuatu yang dapat kita banggakan kepada orang lain. Dalam keadaan yang demikian, jangan pernah merasa rendah diri. Hargailah keberhasilan orang lain dan berikan pujian atas pencapaiannya. Milikilah jiwa besar untuk mengakui kesuksesan orang lain. Dan terkhusus bagi diri kita sendiri, biarlah kita menjaga agar kita tetap rendah hati dan terus berkarya, terus bekerja melayani untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk mencari hormat bagi diri kita pribadi, tapi untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sadarilah bahwa semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Karena itu berbanggalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar bagaimana seharusnya kami bersikap atas pencapaian atau suatu keberhasilan yang diraih orang lain ataupun dicapai oleh diri kami. Kami sadari bahwa kami tidak seharusnya sombong dan membanggakan diri, karena pada hakikatnya semuanya itu adalah kasih karunia, kemurahan dan pertolongan Tuhan. Tuntun kami terus ya Roh Kudus untuk semakin mengerti akan kehendak-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon berkat perlindungan Tuhan. Berikan kami hikmat dan tuntunan-Mu ya Tuhan. Sertai kami dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus, agar dalam segala aktivitas kami, dalam tugas pekerjaan, tanggung jawab ataupun pelayanan, dan dalam segala hal yang kami lakukan hari ini, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa setiap pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Ada mujizat Tuhan terjadi pada saat ini. Kuasa Tuhan bekerja mengalir dalam setiap kami. Dan Tuhan menyatakan kuasa mujizat-Mu di tengah-tengah kami. Ada jalan keluar, ada pertolongan yang ajaib dalam setiap persoalan yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya nama yang menyelamatkan, satu-satunya Tuhan yang benar. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk senantiasa hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.